Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah sidang salatul Jumat Masjid Al-Quraisy yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man yahba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad menyampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, semua umatku akan masuk dalam surga. Semua umatku akan masuk dalam surga kecuali bagi orang-orang yang menolak untuk diajak masuk surga. Kemudian para sahabat serentak semuanya terkaget mendengar apa yang dikatakan Rasul. Ketika mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orangnya yang tidak mau kau ajak untuk masuk dalam surga? Sedangkan kami semua para sahabat-sahabatmu merindukan sesuatu yang indah yang namanya surga. Kemudian Nabi menyampaikan sabdanya berikut, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dialah yang mau masuk diajak ke dalam surga. Sementara orang-orang yang ingkar kepadaku, yang ingkar dengan ajaran-ajaranku, mereka itulah termasuk orang-orang yang tidak mau atau menolak untuk diajak masuk dalam surga. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada sosok manusia sempurna, manusia yang menjadi nabi yang awal, nabi yang akhir, manusia yang menjadi penyebab adanya langit dengan segala isinya, bumi dengan segala penghuninya. Beliau adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi tinggi dan luhur serta agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lantas menjadikan beliau sombong kepada seluruh makhluk, kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar beliau, para sahabat-sahabat beliau, atau bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kepada beliau. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang taat kepadanya, adalah orang-orang yang cinta kepadanya, adalah orang-orang yang mengikuti segala ajarannya, akan dijamin bagi Allah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang menyebut namanya, bahkan bukan hanya manusia yang menyebut namanya, Allah pun beserta para malaikatnya mengagungkan, menyanjung, menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kanjeng Nabi, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian para hamba-hambaku, kata Allah, para umatnya pun berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang senantiasa melafazkan namanya alias berselawat kepadanya, Nabi pun menyampaikan sabdanya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Siapa orang yang menyebut namaku, dia berselawat atas diriku, satu kali dia sebut namaku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka Allah pun akan berselawat kepadanya, akan merahmatinya kepadanya sebanyak 10 rahmat. Kemudian wa man shalla alayya 10 marratin sallallahu alaihi mi'atan marrah.
Orang yang berselawat atas diriku sebanyak 10 kali, maka Allah akan merahmatinya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrah. Siapa orang yang dia berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, dia sebut namaku dalam kesehariannya sebanyak 100 kali, lalu Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi alfa marrah, Allah pun akan berselawat. Artinya Allah pun akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 1000 kali. Kemudian siapa orang yang terus menerus membaca selawat kepada Nabi hingga ribuan selawat yang dibaca, kemudian Nabi bersabda, wa man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang dia sanggup berselawat kepadaku lantaran cintanya yang mendarah daging di dalam dirinya atas diriku, kemudian beribu-ribu kali namaku disebutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut daripada dia punya nyawa untuk berpisah daripada badannya sebelum dia meninggalkan bumi ini, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Allah akan perlihatkan bahwa tempat kembalinya yang mulia, yang pantas, yang berhak baginya adalah syurga dengan segala kenikmatan. Artinya orang yang beribu-ribu kali membaca selawat karena kecintaannya kepada baginda Rasul akan dijamin matinya husnul khatimah. Inilah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, tidakkah kita ingin menjadi pengikut orang yang mulia seperti ini? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh beliau? Tidakkah kita ingin berjumpa dengan sosok yang agung, yang luhur ini, yang apabila kita menyebut namanya, yang apabila kita mengagungkan dirinya, Allah serentak memberikan pahala, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang agung, yang luhur, yang mulia. Dengan kata lain, saudara, jadikanlah figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya sosok yang perlu kita contoh. Ya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, contoh perilaku Rasulullah bagaimana ketika beliau melakukan aktivitas di rumah tangga sebagai suami, begitu kasih sayangnya kepada para istri-istrinya, begitu kasih sayangnya kepada seluruh anak-anaknya, dan bahkan beliau melayani daripada keluarganya dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan sebagainya akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah yang singkat ini yang saya sampaikan akan menambah kecintaan kita kepada Nabi, dan Nabilah satu-satunya sosok manusia sebagai kuduah kita, sebagai ikutan kita, sebagai imam kita, sebagai junjungan kita, yang kalau kita mencintainya, kita pun akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti akan diselamatkan dari kehidupan dunia sampai di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat Allah akan menjadikan kita sebagai pengikut setianya, duduk bersama beliau di dalam surganya yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.